Dari pertama kita perform sampai malam hari itu joget nggak berhenti. Pertanyakan pengantin di sana, saya mulai terasa kok kayak berat gitu. Tubuh saya itu kayak berat. Itu jelas sekali. Rambutnya panjang, pakai bajunya putih, jelas. Cuman saya lihat mah si putihnya bercampur bercabang. Pas di bypass itu motor seperti ada yang jatuh dari atas, itu jatuh ke motor. Assalamualaikum, salam misteri buat kalian semua. Pada kesempatan ini di segmen Ngeri Ngobrol Misteri, kita mendatangi salah satu narasumber yang katanya punya pengalaman horor nyata. Kang Agus, apa kabar Kang Agus? Ya, baik, di segmen kali ini, di segmen Ngeri Ngobrol Misteri, suka atau tidak, mereka ada ngeri. Sebelumnya Kang Agus ini adalah seniman Sunda, teman-teman. Seniman Sunda, ya benar Kang Agus? Ya. Di bidang apa Kang Agus? Gitu. Saya terjun di bidang seni musik tradisional, Seni musik yaitu di tradisional. bidang musik calung. Musik calung. Ya. Oke. Tahu kan calung? Yang digoyang-goyang, yang dipukul. Bukan, kalau yang digoyang-goyang itu kan angklung. Oh. Nah, kalau ini yang dipegang dipukul. Dipukul. Kalau yang dikeleherin, Kang Agus, yang suka di leher? Kalau itu kalung. Oh, Masih ada lunglung, asal jangan linglung lah. iya, oke. Tapi kalau yang suka dipakai buat ini apa, ke masjid? Oh, kalau itu Sarung. sound masjid. Oh, sarung. Sarung. Gila, ini sebenarnya teman lama sih, cuman ya baru ketemu sekarang nih, karena pas dia tahu saya punya konten horor, nah dia ngomong, wah nih gue punya ini nih cerita horor, ya udah kita datengin gitu. Jadi dulu gimana Kang Agus? Tapi gini. Nanti cerita lengkapnya, yang pasti jangan lupa subscribe, share, komen, and like antara channel ini biar channel kita bisa berkembang, Kang Agus, bener nggak? Ya, betul. Oke, jadi gimana ceritanya Kang Agus? Dari awal Kang Agus dapat undangan gitu kan, suruh manggung sambil ngerokok, nggak apa-apa ya Kang Agus ya? Ya, Biar enjoy. Jadi setahun ke belakang saya itu punya undangan di acara nikahan di daerah Bungbulang, ya, di pesisian. Bungbulang Garut Bungbulang berarti. Garut. Oke. Kalau di sana itu rumah itu mungkin dari rumah satu ke rumah yang lainnya itu sangat Ya, istilahnya jaraknya sangat jauh kampung sekali. tuh bener-bener kampung ya, Betul, Kang? kampung sekali. Nah, ada satu keanehan. Jadi ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Yang anehnya itu penduduk sana itu nggak ada yang pakai selendang. Nah, malahan dua orang pasangan itu, laki-laki dan perempuan itu nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Tapi di sini Kang Agus berangkat rame-rame awalnya. Nah, rame-rame. Saya kan bersama grup juga. Cuman permasalahannya yang lain itu kan naik kendaraan mobil. Saya Betul. naik motor, 3 motor. Hmm. 3 motor itu naik kendaraan motor. Nah, tibalah di sana kita perform itu dari mulai jam 9 setelah selesai akad. Betul. Jam 10-an, sekitar jam 10-an. Mulai jam setengah 11 itu mulai orang itu muncul. Betul. Memang dari gerakan larinya juga aneh. Kita baru pertama kali lihat, malahan saya tanya juga ke orang sana, nggak ada yang tahu itu orangnya dari mana. Memang posisi waktu kita perform itu lokasinya bisa dikatakan dekat dengan hutan. Berarti emang benar-benar kampung ya? Iya jelas. Oke. Jadi misalkan kalau mau ke rumah kedua itu jaraknya paling dekat itu 100 meter.
dengan jalannya yang sangat terjal lah. Nah, kita perform itu sampai malam. Nah, setelah sore ada satu lagi pemuda sama, jadi 3 orang yang pakai kain selendang itu. Nah, Berarti 3 orang, laki-laki 2, laki-laki 2, perempuan perempuan 1. 1. Biasa ngobrol, saya juga malah saya tanya. Malah ada yang teman saya ada yang isengin, perempuan kan ada teman saya ada yang perempuan ikut. Iya. Yang laki-laki yang 1 orang itu disengin. Dari gaya ngobrolnya yang aneh itu kayak Gerai. Jadi kayak orang yang gak normal. Jadi kalau dia berbicara tuh ngehayalnya wah jauh banget. Betul. Jauh banget. Jadi ngobrolnya sungguh misteri lah Iya. ngobrolnya. Berarti obrolannya kayak bukan orang biasa lah. Iya, gitu kayak orang yang maaf gitu. Karena kayak yang kerasukan atau gimana ya. Nah, perform lah di malam hari. Ketika bubukan nanti ada videonya ya di akhir bisa dilihat juga. Gaya narinya pun aneh. Seperti kerasukan. Nah, malahan begini. Yang teman saya yang perempuan itu kan godain jadi diisengin. Diisengin. Teman Kang Agus yang perempuan berarti dari Nah, diisengin. Nggak sadar, pada waktu itu nggak sadar memang ada kelebihan sadar. Nah, tapi pandangan matanya itu seolah-olah dia itu mempunyai menyampaikan pesan. Jangan main-main gitu. Cuman nggak ada yang nggak ngerti ke sana. Saya cuma merhatikan, ini kok ada yang aneh gitu. Nah, cuman Kang Agus doang yang ngerasa ini ada yang aneh, apa teman-teman yang lain juga? Ada teman saya termasuk adalah salah satu lah. Namanya Kang Uman. Kang Uman itu ya bisa dikatakan pimpinan dulu ya. Pimpinan di grup kita. Saya ngobrol, Kang kok ini ada yang aneh ya? Orang itu kayak nggak biasanya. Oh iya, saya juga malah merhatiin dari tadi. Dari pertama kita perform sampai malam hari itu joget nggak berhenti. Nggak. Yang lain itu kayaknya nggak boleh lah, nggak boleh ikut gabung gitu kan. Ya. Nah, tibalah kita selesai perform itu sekitar jam 1 malam kira-kira. Jam 12 malam, jam 1 kita prepare pulang. Kebayang kan, yang lain kan naik mobil, kita pulang itu 3 motor jam 1 malam lewat yang namanya Jalan Bumbulang, ada yang namanya Jalan Tanjakan Penganten. Oh, Tanjakan Penganten yang di ini bukan Kang Agus, yang ke arah Garut Selatan kan itu Kang Agus? Iya, itu kalau nggak salah itu setelah pakai jeng lah. Nah di sana ada Curug Penganten, Tanjakan Penganten. Memang konon katanya ketika ada yang mau nikahan itu pengantinnya harus turun dulu, nggak boleh lewat di sana. Betul. Saya pernah lihat, pernah dengar beritanya. Katanya seperti itu. Itu pada jam berapa Kang Agus? Saya itu jam 1 malam lah, 1:30. Malam pulang itu. Pulang, iya saya naik kendaraan 3 motor. Yang naik mobil itu 2 mobil di depan, kita motor di belakang. Nah, yang aneh itu yang pertama kejadian itu pertama saya pas mau masuk ke Tanjakan Penganten itu kan tanjakannya begini langsung belok gitu ya kan. Itu kayak jalan lurus aja mas. Nah sampai hampir saya driver saya yang bawa motor yang nyetirnya itu hampir masuk ke jurang. Nah di sana mulai terasa gitu ada kejanggalan, ada keanehan. Nah saya belum berpikir sejauh bahwa bakal ada hal-hal yang bersifat berbahaya. Tadinya mungkin mikirnya hal biasa kali ya. Iya, hal biasa, gitu kan, normal aja, mungkin aja ngantuk. Setelah masuk ke Tanjakan Penganten di sana saya mulai terasa kok kayak berat gitu. Tubuh saya itu kayak berat. Malahan saya paling belakang. Karena yang di depan itu
yang 2 motor itu dua-duanya bawa perempuan. Ya otomatis kan saya yang awal dari belakang. Nah, pas berapa meter kemudian mobil yang duluan itu berhenti. Kok berhenti, kenapa? Saya hampir masuk ke jurang katanya. Kenapa? Ya nggak tahu, katanya jalan itu kayak lurus seperti yang pertama saya alami kayaknya. Ya akhirnya mereka jadi di belakang, saya di depan. Mereka yang ngawal saya. Tapi tetap walaupun saya dikawal, mungkin saja langsung kita mah nggak dalam situasi keadaan tertutup ya. Betul. Terbuka kan di dalam kendaraannya, jadi kayak ada yang ngikutin gitu. Pertamanya kan ada masuk perkebunan teh tuh. Betul. Berarti yang ngikutin tuh mulai asal dari tanyakan penganten. Okay. Ada hal yang memang terasa ada lain gitu kan. Nah pas masuk ke perkebunan teh, di sana mulai tercium aroma yang kurang sedap. Aroma wangi apa? Enggak. Bau busuk kayak gitu. Nah kayak bau bangkai lah. Saya malah ngomong ke supir yang bawa motor, itu namanya Kang Edi. Kang Edi, tercium nggak ada aroma yang beda? Oh, tercium. Udah. Nah, selang dari sana ya, sekitar ada mungkin 50 meter. Saya lihat di spion itu kayak ada yang terbang kan otomatis. Betul. Kalau saya lihat di spion kan di belakang kan mobil mengikuti kan. Ya otomatis kan apa yang ada di belakang saya kelihatan dari spion. Nah, kok ada yang kayak putih gitu di belakang, di atas mobil itu seperti yang ada yang ngikutin lah. Ada yang ngebayang-bayangin terus. Bisa dibilang itu Miss K. Ya mungkin aja kalau bahasa kita ini mah cetiti lah, mungkin saja seperti itu gitu kan. Ini bahasa baru nih teman-teman, cetiti. Nah saya kan penasaran. Nah sepanjang jalan sampai masuk kota Garut. Berarti itu udah keluar dari hutan gitu. Iya, ya. Udah dari hutan. Ya, sepi. Itu seperti ada yang terus ngikutin. Tapi Kang Agus ngeliat nggak, maksudnya ngikutin mukanya gimana, apa mungkin samar-samar? Kalau pas jelasnya mah kan sebelum masuk ke kota itu masih ada perkebunan juga. Saya entah tahu, dan saya juga kurang jelas itu daerah apa sih, yang pokoknya di daerah Garut lah. Kan pakai lampu jarak jauh kan mobilnya, nembak. Itu jelas sekali. Rambutnya panjang, pakai bajunya putih, jelas. Cuman saya lihat mah si putihnya bercampur bercak darah. Malahan yang saya kira saya sendiri yang lihat, yang 2 motor di depan saya juga sama. Nah, kenapa hubungannya dengan yang 3 tadi ya, orang yang 3 tadi? Betul. Nah itu betul. Saya teringat gini, saya kan dulu itu perpom itu di daerah yang namanya Kampung Chandra di sana. Memang katanya dulu itu di sana itu pernah ada 3 orang yang dulunya memukim di sana. Tapi ada yang lebih aneh Kang Igrai. Kan jauh kan dari kampung-kampung itu. Saya juga bisa hitung lah berapa satu blok itu, rumah itu ada berapa, ketahuan gitu kan. Saking sedikitnya gitu kan. Betul. Kehitung lah ya. Kehitung. Tapi aneh. Pas kalau siang mah nggak ada yang nonton gitu. Udah jelas kan penduduknya nggak ada. Yang aneh itu yang malam. Banyak di kebun itu banyak yang nonton. Tapi kita setelah selesai perform kan udah nggak ada. Tapi itu entah mungkin kemana gitu kan. Kelihatan dari mukanya normal aja Kang Agus. Normal aja, nggak ada yang orang aneh gitu ya. Malahan
bukan saya aja ya, satu grup juga tahu lah. Nah kita lanjutkan lagi ke cerita yang tadi ya, yang ketika hampir masuk ke kota di hutan itu. Pas mau masuk ke kota, yang perempuan yang siang itu nyandain yang laki-laki yang katanya adiknya yang 2 itu, dia tiba-tiba nggak sadarkan diri mas. Jadi perutnya apa seperti kemung besar. Yang nggak sadarkan diri itu yang perempuan yang 3 itu. yang di depan saya. Oh, yang di depan. Berarti teman Kang Agus. Iya, teman saya. Yang nggak sadarkan itu yang itu. Nah, ini wajahnya itu hampir pucat lah. Jadi pucat. Saya juga aneh. Malah kan kita istirahat dulu di salah satu warung ada di sana. Walaupun sudah tutup, kita paksa untuk buka karena saya minta pertolongan. Ada yang punya warung itu, kebetulan si bapaknya itulah bisa dikatakan orang pintar juga gitu. Wah Neng ini habis ngapain? Tadi ya Neng isengin orang ya katanya gitu. Ya, wah di sini jangan main-main Neng. Saya nggak tahu bahwa daerah itu bisa dikatakan daerah yang sangat mistis. Berarti yang tadi tahu. Si teman Kang Agus itu yang cewek mungkin isengin yang bertiga itu. Iya, yang bertiga itu yang lakinya yang sendiri itu disengin. Nah, ngobrol itu Kang Agus apa? Iya, ngobrol. Malahan ada videonya di channel saya juga yang waktu lagi ngiseng, malah ditanya, "Kamu udah nikah belum?" "Belum, oh saya nikahin aja." Wah. Kata perempuannya gitu terus, ngeledek terus. Cengin lah. Nah, ya kalau kamu mau nikahin saya, kamu jangan pulang di sini aja. Nah, dia kata itu mungkin. Nah, setelah bapak yang punya warung itu memberikan doa ya, didoain lah intinya. Didoain. Langsung perempuan itu disarankan untuk introspeksi akan kesalahannya. Yang anehnya itu dengan jarak waktu 3 menit kurang lebih normal. Yang tadinya kayak orang yang mau melepaskan nyawa gitu kan. Dan ininya udah pucet. Perutnya juga nggak besar ya. Jadi kalau katanya mungkin nggak keburu ya, nggak keburu ketangani, mungkin aja ya yang namanya umur kan nggak tahu. Tapi kata bapak itu akan terjadilah hal yang bersifat duka gitu. Nah, yang perempuan itu disarankan jangan pulang. Yang nggak pulang sama teman-temannya di sana nunggu. Nah, kan karena saya ada kerjaan besoknya, kan saya juga harus kerja kan. Jadi saya langsung pulang sama driver saya. Yang satu mobil lanjutin perjalanannya, satu mobil lagi di sana. Nah, saya pulang kira-kira 2:30 lah. Dan memang cepat bawa kendaraannya. Pas masuk Garut, itu ada perempuan lewat pas di jalan kosong itu. Perempuan lewat. Cuman pas perempuan itu lewat, saya lihat yang bawa motor saya seolah-olah dia itu hilang kendali. Kebayang nggak ngebut, nggak seperti biasanya gitu kan. Ya. Dari Garut sampai bebas yang arah ke Bandung ini para Kamuncang. Dengan jarak waktu 1/2 jam, Mas. Tapi itu pas ngelihat ada yang nyebrang itu, yang perempuan yang nyebrang itu. Tapi itu gimana? Pas ketemu sama kalau dia mah nggak sadar, katanya bawa motor itu nggak sadar. Maksudnya tadi kan ada perempuan yang nyebrang tuh. Ini kan motor ngebut nih. Iya. Apa ketabrak apa gimana? Tembus apa gimana?
Enggak jauh sih, nggak cuman kan di Jauh. depan, jadi di Oh. depan gitu pas perempuannya lewat. Kita lewat gitu ya. Nah, dari sanalah si Kang Edi yang bawa motor itu seperti hilang kesadaran. Hmm. Dari Garut sampai Parakan Muncang, setengah jam loh mas. Tapi dia mengakui kalau dia Nggak pas sadar. lagi ngendarin motor nggak sadar. Nggak sadar. Malah saya terus tepuk Ngingetin lah dia, ya. ngingetin dia di Yang ngebut. mas mungkin. mas, nggak ngejawab apapun. Pas di Nagreg yang di Puduan itu seolah kita itu mau di motor itu mau dihantemin ya. Kan tahu kan yang di lingkar Nagreg itu kan jalannya Oh betul. yang Pudunan yang ekstrim ini itu kan. yang turunan ya, Oh. turunan panjang ya. Oh. Nah, pas di sana di lingkar Nagreg yang jelasnya mas, itu yang anehnya bukan perempuan itu yang ikutin lagi. Itu ada sosok besar hitam turun dari gunung. Berarti, nah, sorry, yang pas perempuan yang ngikutin yang di atas mobil. Ah, Nah, itu bilangnya di mana nih? Maksudnya yang saya pas masih di yang Garut. saya ingat itu Hmm. pas sebelum kita ketemu sama warungnya si bapak itu. Oh iya iya betul. Udah nggak ada Karena di kan sana. kan pada berhenti itu ya. Ya kan ada yang teman saya yang seolah-olah Ya sakit lah ya. sakit. Nah, di sana udah nggak lihat lagi. Nah yang lihat lagi yang pas di Garut itu apa namanya ya, daerahnya itu Sebelum lingkar Nagreg mungkin. enggak, masih setelah itu, setelah yang mau masuk ke Samarang itu apa Semarang mana? ya, kalau gak salah itu daerah itulah. Yang mau arah ke Kamojang kan ada yang ke Iya Kamojang. iya. Nah dari sana Oh Cikajang mungkin. Cikajang. Oh, berarti tadi itu gini, karena saya pernah ngelewat situ Kang, Iya waktu pas mau ke Pamengpeuk. iya iya Jalan situ kan, iya kan itu betul. yang disebut dengan Gunung Gelap, bener nggak? Ah, bener kan? Nah, Yang lewat Gunung Gelap ya, ya. Kalau masuk kan lewat Gunung Gelap Iya. ke Pamengpeuknya. Kalau saya mah enggak, saya mah lewat ke itu Penganten. Jadi ke perkebunan teh kan apa Pangalengan, entar kurang tahu lah. Saya kan jarang main ke daerah sana, pertama kali juga itu kan. Nah, yang anehnya itu gini mas, setelah masuk ke lingkar Nagreg itu kan ada gunung kan, Iya. kan itu lingkar Nagreg itu ngebelah gunung jadi Gelap jalan. yang dibelah Nah, betul. Itu terlihat jelas mas, sosok hitam besar Di di lingkar Nagreg, di pinggir bukit itu seperti ngeliatin terus, maju itu terus dia ngikutin. Tapi dia posisinya ada di tebing di mungkin. tebing, ya tebing. Nah, kebayang gak mas, kalau ketika mobil atau kendaraan di malam hari kecepatannya gimana? Pasti jelas pada kencang kan, apalagi kan jalan sepi kan. Iya betul. Kalau saya kurang ya bisa dikatakan lagi sial lah, mungkin udah nggak bisa jumpa gini Betul. lagi. Ngeri jangan atuh Kang. Ya. Nah pas di bypass itu motor seperti ada yang jatuh dari atas, itu jatuh ke motor, dah langsung potong itunya, patah Si seblekernya patah. Subbreakernya. Motor itu nggak bisa didorong mas, berhenti secara total. Kebayang nggak kita di tengah jalan motor berhenti, nggak bisa didorong, nggak bisa ditarik ke Jadi, belakang, stuck di situ. stuck di situ udah. Kebayang nggak cepatnya mobil yang di belakang? Kalau kita lagi sial itu kira-kira jam 3:30 ya. udah habis lah kita. Saya dengan refleks itu langsung loncat, si Kang Edi lah sadar di sana. Anjir, itu kan bahasanya. Anjir, orang di mana ya? Nah, pas gitu
Saya langsung loncat ke belakang, nyetopin mobil. Kang, motor. Dia sambil istighfar terus mendorong motornya ke pinggir ya. Ke pinggir. Nah, selang dari situ datanglah teman-teman saya yang satu mobil ya. Yang di belakang. Ikutin. Kenapa? Ini nggak tahu motor. Saya nggak sadar. Yang nggak sadar itu bahwa si seblekernya itu patah. Patah, betul. Karena mungkin kan karena udah capek ya. Saya nggak sadar gitu. Kenapa ini? Saya kira itu ceket ya motor itu. Apa? Mesinnya inilah ya. Ada masalah. Iya, mesinnya ada masalah. Tapi pas diperiksa, kok enggak? Pas dicek lagi, kok kenapa motornya ini jadi pendek gitu? Jadi ceper gitu. Oh ternyata seblekernya itu patah. Sedangkan itu motornya motor gede loh mas. Dia kecil ya, saya juga gede. Ya, gede lah. Cuman begini mas, nggak aneh kok. Yang anehnya itu sebleker masih baru. Kalau ada lubang, kalau kita kencang ya mungkin aja patah. Nah, ini kan di jalan yang jalan lurus lah, nggak ada hambatan apa-apa. Tiba-tiba aja itu langsung patah. Itu kebayang ya kalau misalkan emang ada mobil di belakang yang ngebut, terus dia hilang kendali, ya udah. Pas ngeliat motor di depan berhenti ngedadak, iya. Kebayang. Nah, yang anehnya itu kontak loh mas ke ibu saya. Ibu saya itu gelisah dari jam 11 malam. Oh 11 malam, berarti pas Kang Agus masih di sana ya? Masih perform. Jadi jam 11 malam gak bisa tidur. Gelisah. Ibu saya itu jam 12:30 ambil wudhu. Karena ingat saya terus, betul. Katanya gitu. Malahan kan handphone saya habis baterainya ya mati. Kan di WA itu kalau habis baterai pun kalau kita nelpon, kalau setelah diaktifin kan ada panggilan masuk kan? Betul. Iya, ada notifikasi lah ya. Ada notifikasinya. Nah, saya lihat 10 panggilan. Ibu saya ngontak saya. Mungkin berasa udah ke ibu saya. Enak lah ya. Ya alhamdulillah saya masih bisa sehat walafiat seperti sekarang ini. Itu juga jasa besar ibu saya, berkat doa beliau. Gelisah dia terus gelisah. Yang aneh itu ketika muterin air keran mau tahajud, airnya katanya itu seperti putus-putus. Air yang turun seperti putus-putus mas. Nah di sana terus ibu saya dari jam 1 itu ngaji nggak berhenti sampai jam 5 subuh. Sampai adzan subuh lah katanya gitu. Itu menurut adik saya yang ada di rumah. Mama cina nggak berhenti. Nah yang lebih dahsyatnya mas, dari kejadian itu tibalah kita ke rumah Pak Uman, motornya dibawa. Itu berarti diangkut mobil? Diangkut mobil. Kita itu sampai ke rumahnya Kang Umar itu jam 5 subuh ya? Jam 5 subuh. Nah jam 5 subuh, setengah 6 saya pulang. Saya langsung sakit dari sana. Waduh. Sakitnya aneh. Kalau siang itu normal, kalau malam jadi nggak bisa tidur. Wah, seperti ada suara-suara. Kalau siang normal, berarti kalau malam ya kerasa. Iya kerasa. Jadi ada suara-suara gangguan. Gitu. Ya mungkin berkat doa ibu saya juga. Dan saya nggak orang pintar juga gitu kan. Saya terus minta doain saya. Ya, karena doa orang tua tuh sangat mujarab sekali kan. Iya. Nah jam 12:30 malam pas hari saya pulang, 12:30 malamnya setelah saya di rumah itu seperti ada hari sosok, esoknya ya. Hari esoknya seperti ada sosok hitam datang ke rumah saya gitu kan, yang di atas itu ada orang pakai baju putih, kakek-kakek pakai
pakai baju putih seperti ngehalangi jangan masuk gitu. Seperti yang ngehalangin Si sosok hitam itu yang mau oh masuk iya ke iya. rumah. Berarti di situ ada dua sosok ya yang Iya. pakai putih. Yang pakai baju putih sama yang sama yang jelmaan hitam itu. hmm, Tapi yang saya yang saya anehnya itu sosoknya seperti yang di gunung itu. si yang sosok putih itu. Yang hitam itu. Oh, yang hitam tuh. Seperti yang di gunung di Oh, di Nagreg. Nagreg. Berarti Iya. ngikutin ya. Ya mungkin aja seperti itu. Merinding Kak. Serius mas. Jadi aneh, saya itu kurang lebih 3 harian sakit itu 3 harian. Yang parahnya itu yang pertama saya pulang dari sana. Buat teman-temannya si Kang Agus sendiri nih nggak ngerasain lagi gitu, maksudnya yang si cewek yang sakit tadi udah sembuh lagi apa emang Semuanya mas yang aneh itu semua rombongan Semua yang sakit. main ke sana setelah pulang dari sana semuanya sakit. udah sakit ya? Termasuk Kang Uman ketuanya pun juga sakit. Keluarga yang undangnya juga sakit semuanya. Iya. Kejadian sakitnya itu sama. Gejalanya itu kalau siang itu biasa normal, kalau malam udah Gak enak udah badan enak gitu ya? badannya nggak karuan gitu. Jadi seperti ada yang hilang gitu di dalam diri itu, seperti ada yang hilang. Jadi teman-teman tambahan nih, jadi Kang Agus ini posisi rumahnya itu di Sumedang, ya tepatnya di Cimanggung, gitu. Betul Kang Agus ya? Iya. Oke. Nah jadi gitu untuk cerita mistisnya si Kang Agus ini. Ternyata beliau ngalamin kayak yang diteror berarti ya Kang Agus ya? Iya. Jadi semua terus dari ya maksudnya dari awal perjalanan pulang dari acara sampai yang diikutin sama si Miss Kay itu. Iya. Terus dengan teman Kang Agus yang cewek ngedadak sakit, Iya. muka pucat gitu, Yang paling ngeri itu perutnya jadi gede. perutnya ngebesarin. Hmm. Terus yang waktu masih di Garut juga ya, yang di Nagreg Iya. itu ngelihat ada sosok hitam besar gitu Kang Agus. Ya, ini saksi perjalanan ini bukan seorang sih. Semuanya juga tak Betul. banyak. Karena kan yang sakit juga kan hampir semua ya Kang Agus Ya, ya. kebayang aja Mas, jam 1 malam dari Bumbulang ke sini. Jalannya itu kayak apa? Iya. Siang juga kan ngerinya, sore aja lah. Udah sepi, gelap ya kan. Sepi, malam. ya sepanjang. Oke. Jadi itu cerita Kak Agus di season ngeri ngobrol misteri perdana dan yang pertama Kang Agus. Oh, gitu ya? Iya, ini video perdana yang pertama ya. Iya, betul. Nah, tapi sebelumnya ini saya pengen ngomong nih sama kameramen. Asik. Ada pertanyaan nggak buat Kang Agus? Atau mungkin apa namanya, ada hal-hal yang istilahnya, oh iya, ini ada suatu kesalahan mungkin dari teman-temannya Kang Agus sampai yang diteror-teror habis-habisan sampai pulang gitu. Ya mungkin ya itu kalau kata orang tua dulu mungkin tata pipinya nggak dipakai ya. Iya, seperti itu. Jelas. Jadi ketika kita ke daerah, ke suatu tempat gitu ya mungkin ya itu yang harus dipakai itu kan adab mungkin ya. Iya. Betul, Adab betul, kita ya. bertamu satu daerah gitu ya. Jadi saya Ya. Oke, jadi mungkin segitu aja ya Kang Agus untuk Oke, cerita Mas Hendra. misterinya. Yang pasti buat kalian yang suka dengan cerita ini, cerita horor ini, cerita misteri ini, kalian boleh subscribe ya. Subscribe juga, like, komen, boleh juga komentar nih, barangkali teman-teman juga kalian ada yang punya cerita horor, boleh komentar atau enggak cek langsung IG-nya antara.channel. Nah, di situ kalian bisa DM dan ceritain kisah misteri kalian. Nanti kita coba akan datangin atau enggak ya sekedar istilahnya ngobrol lah ya. Ngobrol kayak gini ya Kang Agus ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Kang Agus. Iya, sama-sama Kang Gerai. Oke, terima kasih atas cerita yang sangat
seru ya. Nah, oke gitu aja. Saya Gray Revis, Kang Agus dan Sansan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Ngobrol misteri. Suka atau tidak, mereka ada.